nikmat itu kan identik tadi. Adem ya. Woles gitu kan. Pasangan kok enggak gawe tentreme ati, malah bengkrengan tok, ya duduk nikmat berarti. Duwe anak, tapi anaknya gak kena diatur, ngeloro ati, mentolo ngelebokne ning weteng maneh. Ya berarti bukan nikmat, karena nikmat itu identik dengan ketenangan, nu'umah tadi. Allah menghujani bumi dengan besi, ya kan? Akhirnya kita bisa bangun, ya. Allah memperingatkan di dalam Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa yang logis sekali, ya. Di antaranya apa? Salah satunya adalah dengan mengingatkan bahwasanya Allah itu maha baik, ya, makanya di sini Allah mengingatkan kepada kita terhadap jasa-jasanya, terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Dengan harapan apa? Kalau kita sudah mengingat terhadap segala nikmat yang Allah berikan, kita ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Awalam yarau, apakah mereka tidak pernah mikir, apakah mereka tidak pernah merenungkan? Anna khalaqna lahum, bahwasanya kami Allah khalaqna telah menciptakan lahum bagi mereka. Mimma dari sesuatu amilat aidina yang dibuat oleh kedua tangan kami. Maksudnya apa? Di sini bukan berarti Allah punya tangan, tapi seakan-akan Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuat oleh Allah sendiri dan tidak ada campur tangan dari kita. Makanya mimma amilat aidina. Jadi yang membuat ini murni dari tangannya Allah. Artinya apa? Tidak ada ikut campur dari tangan kita. Apa menciptakan apa? Menciptakan an'ama, yaitu hewan ternak. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah itu sudah memberikan kita nikmat berupa hewan ternak, yang nikmat itu diciptakan oleh Allah sendiri dan tanpa bantuan makhluk pun. Dengan kekuatannya Allah sendiri. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan kita ini mikir, kalau sudah diberi nikmat ya berarti cenderung untuk mau taat dan bertakwa. Karena ini bahasa yang manusia sekali dan logis sekali. Karena apa? Karena manusia ini seperti kata pepatah Arab, hambanya kebaikan. Jadi menungso iki ketika ada yang berbuat baik kepada kita, itu kita cenderung untuk mentaati apa yang diperintah. Koyok misalnya wong tua, orang tua kita, ya, ketika mendidik kita, terus kita besar kok menjadi anak yang tambeng, gak gelem taat. Biasanya wong tua mau ngomene, kok niku lele, gak eling ta, wis tak sekolahne entek akeh. Jaluk sepeda tak tukoni sepeda, jaluk HP tak tukoni HP. Saiki kongkon ngaji kari angel. Saiki kongkon dadi wong apik kok sik dolan ae gak kena diatur. Nah, intinya apa? Mengingatkan kepada kita bahwasanya dulu itu, sejak dulu jasa orang tua ini sudah banyak. Mbok ya, kita ini tahu diri. Membalas dengan apa? Dengan rasa taat. Koyok ning bojone barang. Bengkrengan tukaran ambek bojone lanang ambek wedok. Kon niku Dek, gak ngeling-elingno jaman sakmono. Kon niku sing anu wis tak ngenekne. Blonjo wis tak cukupi kabeh. Sembarang kalir tak kei. Kabeh gak ono kekurangan. Saiki walesmu koyo ngono iku. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi dengan mengungkit itu dengan harapan apa? Dengan harapan orang yang kita beri nikmat, orang yang kita baiki tadi itu biasanya kalau orang itu waras, kalau orang itu tahu diri, pasti akan membalas dengan kebaikan yang setimpal. Ya seperti kita sama teman sejawat saja sudah mbek tonggo. Lek tonggo wapian, awak dhewe mesti ini sungkan ora? Mesti sungkan. Lek tonggo apian opo-opo ngekei, awak dhewe mesti tahu diri. Apa yang bisa saya berikan?
Apa yang bisa saya ini berhutang budi, seakan-akan berhutang budi. Jadi orang yang baik kepada kita, kita ini cenderung untuk membalas kebaikan tersebut. Loh, awak dewi kalau kita baik sama orang saja, gak diwales apik, itu kadang ya rodok mangkel, kan? Ya, kita baik sama orang, baik sama teman kita, wes opo-opo dikai, opo-opo dikai, sembarang njaluk tulung ya ditulung. Ya, kabeh wis pokoknya dikai, duwe opo dikai. Ketika kita beri, kok ndak ada mesem-mesemnya sama sekali, ndak ada. Bilang terima kasih kek. Matur nuwun apa? Ya, suwun. Misalnya kayak gitu. Ya, kira-kira sing ngekeki iki rada enek mangkele ora? Kan gitu. Karena kecenderungan orang yang diberi itu cenderung untuk patuh terhadap orang yang memberi. Di sini yang ada yang menarik, bahwasanya an'am di sini hewan ternak, ini bahasa Arabnya an'am. Lah ini kok satu akar, kata an'am ini satu akar dengan kata nikmat, ya kan? Nun ain mim, nikmat. Terus satu akar kata juga dengan nu'umah. Nu'umah itu kelembutan. Ya, kelembutan. Lembut itu apa? Ya berarti gak kasar. Jadi gak kasar. Jadi hewan ternak itu kenapa kok dinamakan an'am? Karena hewan ternak ini lembut sama manusia. Biasa ya tunduk, sama manusia gak buas. Ya, hewan ternak kan gak buas. Sapi, kan, wedhus, enggak buas sama sekali dengan manusia. Beto ambek macan, sama ternak macan. Jadi nikmat itu kan begitu juga. Nikmat itu wong sing dikai nikmat mesti kan atine ku ayem, tentrem, santai, woles, adem kan ya. Gak ono dikai nikmat ngamuk-ngamuk hawane, ya kan? Gak ada. Ya, orang yang diberi nikmat itu hawane apa? Adem, santai, nu'umah, lembut. Ya, seperti hewan ternak tadi lembut. Allah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya adalah hewan ternak. Fahum, maka mereka itu laha bagi hewan ternak malikun, bisa dimiliki. Hewan itu mestine kabeh buas, mestine kan kabeh buas. Tapi ada beberapa hewan yang diciptakan bisa lunak sama manusia. Ya ku hewan ternak. Kok iso diciptakan? Karena memang beda mungkin ya. Allah menciptakan apa? Indranya hewan ini beda-beda. Macan gak iso kumpul sampai menungso, jadi gak iso digawe ternak misalnya. Ya kan? Hewan ternak sifatnya apa? Sifatnya lemah lembut, sifatnya bisa kumpul sama manusia. Ini tanda bahwasanya salah satu nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian wadzallalna lahum. Kemudian kami tundukkan. Nah, kami tundukkan tuh maksudnya enggak buas. Kami jinakkan. Kami jinakkan hewan ternak itu lahum bagi mereka para manusia. Nah, faminha rakubuhum, maka dari hewan ternak itu ada yang dijadikan tunggangan, ya kan? Numpak kebo, ambek nyuling ning sawah. Gambar-gambar itu kan. Ada yang jadikan tunggangan, unta. Itu nikmat ini loh. Naga. Naga duduk ternak. Faminha rakubuhum, ada yang jadikan tunggangan. Wa minha yakulun, ada yang dimakan dagingnya, ya kan? Digawe soto, digawe rawon, digawe gulai, macam-macam. Walahum fiha manafi', dan bagi mereka juga di dalam ternak itu ada bukan hanya buat tunggangan, bukan hanya buat soto sampai gulai, tapi manafi'. Jadi berbagai manfaat. Digawe wadah banyu, digawe dompet, ya kan? Kulitnya dikerik, digawe rambak. Ya. Tulangnya apa? Diukir, dadekne cangklong. cangklong rokok. Nah. Ya kan? Apa jenenge kepalane, kerangka kepalanya dibuat hiasan. Jadi banyak manfaat itu. Ya. Banyak sekali manfaat dari hewan ternak itu. Gak cuma dibuat kendaraan sama dimakan, gak cuma itu. Wa masyarib, juga diminum.
Ya kan? Juga diminum, susunya diperah. Afala yaskurun. Masa to kaya ngono gak gelem syukur. Nikmat sama ala beda ya. Kalau di surat Ar-Rahman tuh fabi ayyi alai rabbikuma. Kalau bahasa Indonesianya ya terjemahnya sama-sama nikmat, tapi ada perbedaan ya antara nikmat sama ala. Kalau ala itu nikmat yang Allah berikan tapi sudah disiapkan sejak sebelum kita ada. Dan nikmat ala itu sifatnya universal. Kabeh dikai ngono dan memang disiapkan untuk manusia semuanya. Contohnya apa? Allah menyiapkan udara. Allah menurunkan hujan. Allah menciptakan dinosaurus. Ya kan? Allah menciptakan dinosaurus itu untuk kita. Akhirnya dihujani sama meteor terus mati. Terus jadi apa? Minyak bumi, ya kan? Ini ala ini. Disiapkan untuk siapa? Untuk kita. Sifatnya nikmat yang universal. Allah menciptakan tumbuhan. Allah menghujani bumi dengan besi. Ya kan? Akhirnya kita bisa bangun, ya. Mas Andika iso duwe penggawean krana ana wesi. Karena Allah menurunkan besi. Karena besi ini tidak bisa dihasilkan oleh bumi. Besi ini adalah benda langit. Asalnya dari mana? Dari angkasa. Bumi kita nggak bisa menghasilkan besi. Besi itu dari luar. Jadi Allah menghujani bumi ini dengan besi. Supaya apa? Ya supaya memberikan nikmat kepada semuanya. Banyak orang. Jadi lebih universal. Allah ini lebih universal. Sedangkan nikmat itu lebih khusus daripada Allah. Disiapkan untuk kita, untuk personal dan lain sebagainya. Dengan harapan apa? Ketika kita diingatkan, cara kasare diundat lah, diingat no. Elingo ta. Bengen niku tak kaingine, ya kan? Seperti di surat Ad-Duha. Lam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dulu kamu yatim, tidak punya siapa-siapa? Allah yang kasih makan. Allah yang selamatkan. Wa wajadaka dholan fahada. Kamu dulu sesat, Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kamu dulu kelaparan, Allah kasih makan. Kamu dulu enggak punya kerjaan, Allah kasih kerjaan. Kamu dulu bambung, enggak duwe duit. Saya ingin duwe duit. Kamu dulu enggak punya siapa-siapa di dunia, Allah hadirkan orang tua. Semua. Ya berarti bukan nikmat. Lek nikmat itu apa? Nikmat itu kan identik tadi. Adem ya, adem, ayem, woles gitu kan. Ya kan? Itu nikmat. Lah sekarang kalau dikasih pasangan misalnya. Pasangan kok enggak gawe tentreme ati, malah bengkrengan tok, ya duduk nikmat berarti. Duwe anak tapi anaknya gak kena diatur, ngeloro ati, mentolo ngelebokne ning weteng maneh. Ya berarti bukan nikmat. Karena nikmat itu identik dengan ketenangan, nu'umah tadi. Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Tapi apa nyatanya? Nyatanya mereka malah menjadikan Tuhan sesembahan. Itu siapa yang dijadikan sesembahan? Min dunillah, selain Allah. Ada yang buat sembahan ya manusia, ya pohon, ya batu dan lain sebagainya. Kok malah kuwalik? Sing ngekeki sapa, awak dhewe balas jasa ke siapa? Siapa yang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya kepada siapa? Kok malah salah tembak? Malah mereka ini yang berpaling ya, mencari alihatan bukan hanya sesembahan ya, artinya patuh juga ya, patuh kepada siapa? Kita patuhnya kepada siapa? Sama Allah atau sama iblis? Ambek Gusti Allah ambek setan, ngakune Islam tapi patuhnya kepada iblis, patuhnya kepada hawa nafsu. Nah, Satpol PP. Oh, patuh sama Satgas Covid lah, angel ya. Ya, patuhnya sama selain Allah, patuh sama setan, patuh sama hawa nafsu, ya kan? Apakah kamu nggak tahu bahwasanya ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya apa? Bukan Tuhan kita menyembah hawa nafsu. Saya kira nggak ada ya orang yang menyembah hawa nafsu, nggak ada. Tetapi
mematuhi hawa nafsu, nuruti hawa nafsu itu sama dengan alihah. Ya kan seperti kita bahas pada pertemuan kemarin, la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah itu maksudnya apa? Bukan hanya sesembahan. Ilah itu sesuatu yang kita patuhi perintahnya, yang kita taati perintahnya, itu alihah, ilah. Ya, jadi yo Gusti Allah sing ngekeki awak dhewe rezeki, berarti patuhnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Berarti kita ini ilahnya ya Allah. Kalau yang ngasih Allah tapi kita patuhnya kepada selain Allah, berarti ilahnya ya selain Allah. Patuhnya kok ning hawa nafsune, ya berarti ilahnya adalah hawa nafsunya. La'allahum yungsorun, bahkan mereka berharap Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu nanti akan bisa menolongnya. Nah ini harapan, nyembah pohon dengan harapan apa? Pohon itu nanti akan bisa menolongnya. Nyembah batu, batu tadi bisa menolongnya. Harapannya begitu. Tapi nyatanya apa? Allah kasih peringatan, titenono, la yastati'una nasrohum. Mereka itu nggak bisa menolong, mereka nggak bisa. Menolong yang menyembah tidak bisa. Wahum lahum jundum muhdharun. Bahkan mereka itu, para patung-patung dan sesembahan itu nanti akan dihadirkan Allah sebagai tentara muhdharun, yang dihadirkan nanti di hari kiamat bersama siapa? Bersama yang menyembah. Maksudnya apa? Orang kafir ini harapannya apa? Pohon dan batu dan berhala yang disembah tadi kan bisa menolong. Di akhirat kan bisa menolong. Nyatanya apa? Nyatanya Allah nanti di akhirat berhala-berhala itu akan dihadapkan di hadapan mereka, melihat mereka disiksa. Jadi berhala nanti akan dihadirkan di hadapan mereka dengan keadaan meceger, gak iso opo-opo, dan melihat orang-orang yang menyembah tadi itu disiksa di hadapan berhala-berhala, dan berhala itu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Itu makna dari wahum lahum yundum muhdharun. Jadi berhala nanti akan dihadirkan untuk menyaksikan orang-orang tersebut disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ojo susah Muhammad. Fala yahzunka qauluhum. Maka jangan membuatmu susah. Qauluhum, bulian mereka, ejekan mereka, ya kan, mengatakan kamu itu tukang sihir, menyatakan Quran itu adalah syair, menyatakan kamu itu gila, menyatakan kamu ini tidak waras dan lain sebagainya. Ya, wes gak usah susah, ngono wis biasa aja. Nabi lho koyo ngono ya. Ini sekelas nabi. Ya. Apa maneh wong awam koyo awak dhewe. Ya kan? Dibuli sithik ngambek, dibuli sithik susah ya. Nabi lebih dibuli, dikatakan gila, tukang syair, apa macam-macam. Fala yahzunka qauluhum, itu sudah biasa ya. Itu sudah biasa. Orang melakukan kebaikan pasti akan mendapat celaan. Jangankan kebaikan, orang melakukan keburukan saja dicela ya toh. Kita melakukan keburukan, ada yang mencela? Ada. Melakukan kebaikan, ada yang mencela. Keburukan aja yang mencela, apa meneh kebaikan? Ya. Ya wis jarno wae wis, anggap aja angin lalu. Itu aja. Coba tak dirungokne, fokus. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kenapa? Karena kami Allah ini maha tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka utarakan. Apa yang disembunyikan dalam hati, apa yang di batin, dan apa yang dikatakan, Allah semuanya maha tahu. Allah kabeh ngerti wis, kabeh wis, niate wong kabeh ngerti. Niat yang tersembunyi sudah tahu, sudah. Kalau kamu pengen kebaikan, menyebarkan kebaikan, melakukan kebaikan, fokus melakukan kebaikan. Jangan dengarkan kata orang. 1000 biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Meskipun 1000 rintangan patah semua. Ya, itu. Jadi ini ayat ini intinya apa? Intinya Allah pengen mengingatkan kepada kita
bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan kalau kita mengingat akan kebaikan Allah, akale sik waras, mestinya ya juga mau patuh terhadap perintahnya Allah. Ini salah satu metode untuk mengingatkan manusia.